Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Poles tinggal di Roma memberitakan kerajaan Allah. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah kami tiba di Roma, Poles diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Poles memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Poles berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Dan Poles tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?"
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau Aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah Aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau Aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pernah kita berpikir tentang kematian kita? Mungkin ini pertanyaan yang aneh, namun pemikiran ini memunculkan cara pandang dan sikap yang harus kita ambil sesuai dengan firman Tuhan. Sampai saat ini masih saja kita menjadikan kematian sebagai peristiwa yang kita hindari dan takuti. Tetapi, siapakah manusia sehingga ia mengetahui apa yang akan terjadi padanya di kemudian hari? Nas bacaan kita hari ini memunculkan pertanyaan yang tidak jauh berbeda saat kita berpikir soal kematian, yaitu tentang hal-hal yang dialami orang lain, namun tidak ingin kita alami secara langsung dan kita sekadar ingin tahu. Petrus kembali diperhadapkan pada apa yang akan dialaminya, yaitu kematiannya. Ia pun punya rasa ingin tahu tentang apa yang dialami oleh Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu. Jawaban Yesus kepada Petrus memperlihatkan bahwa dia bukan hanya tahu segala sesuatu, namun juga apa yang seharusnya menjadi cara pandang dan sikap yang akan diambil oleh Petrus, yaitu mengikut Yesus. Mungkin menurut Yesus pertanyaan Petrus itu tidak perlu ditanyakan, sebab segala urusan yang terjadi dengan kehidupan orang lain di masa depan adalah rahasia Allah dan menjadi urusan Tuhan dengan pribadi orang tersebut. Bagian Petrus adalah mengikuti Yesus, mengikuti kehidupan, pelayanannya, dan kematiannya. Bagian Petrus adalah melanjutkan pelayanan Yesus untuk memberitakan kepada semua orang tentang kerajaan Allah dan keselamatan yang datangnya dari Allah. Itulah yang seharusnya kita lakukan, tidak memusingkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan dan segala hal yang bukan menjadi urusan atau bagian kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang masa dan waktu, tentang kapan dan bagaimana kematian akan terjadi. Apa yang menjadi misteri ilahi biarlah tetap menjadi misteri. Bagian kita adalah mengikuti Yesus dengan setia dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan bagi dunia. Apapun konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk menderita aniaya dan kehilangan nyawa. Yesus berkata, "Ikutlah Aku." Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia
dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.